Ini lebih banyak mereview atau mengingat kembali tentang pelajaran kalian waktu SMA. Tapi ada beberapa tambahan. Ini menekankan kepada kalian bahwa pentingnya ilmu dasar. Ya. Pentingnya ilmu dasar sebelum kalian menguasai ilmu kedokteran. Ini ilmu dasar nih ada 3, ilmu biologi, ya, ilmu fisika, ilmu kimia. Nanti ada ilmu kedokteran dasar biomedik, ya, mulai dari anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, mikrobiologi. Oke. Ini masuk di kimia. Ya. Nanti kalian harus bisa melihat relevansi jenis lipid ini, ya, jenis biokimia ini dengan ilmu kedokteran. Karena banyak yang tidak bisa melihat relate. Kayaknya ilmu ini tidak cocok dengan kedokteran. Sekarang ini kan semuanya harus relate. Nah, kalau tidak relate artinya kita yang harus merelatekannya. Yang pertama itu nanti kalian akan melihat definisi lemak, ya, dasar, ya, pembagian, ya. Lemak apa saja yang memiliki peran penting di dalam tubuh kita. Dan beberapa nanti kalian akan mengetahui berapa lemak yang berperan sebagai pengangkut. Oke. Apa itu lipid? Nah, lipid ini seperti tubuh anak ini. Ini penuh dengan lipid. Ya. Nanti ada terminologi bahwa lipid itu seluruh. Ya. Nanti ada lemak. Lemak itu artinya bagian daripada lipid. Ya. Nah, kalau ada yang begitu, artinya lemaknya itu masuk ke sub dari lipid. Tapi ada juga yang mengatakan lipid itu sama dengan lemak. Nah, ya. Oke. Ada 2 sebenarnya ciri yang dimasukkan ke dalam lipid. Dia itu tidak larut, relatif tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut non-polar. Itu saja. Artinya itu, ya. Kalau ada suatu senyawa yang tidak larut dalam air, bisa kita curigai sebagai lemak. Tetapi kita lihat dulu, dia larut dalam pelarut non-polar tidak? Kalau dia tidak, bukan. Tapi kalau dia larut dalam pelarut non-polar, berarti dia masuk dalam kategori itu. Relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Misalnya ether dan kloroform. Lemak ini sebenarnya tidak ada definisi yang khusus. Dia lebih kepada sifatnya, ya. Lebih kepada sifatnya itu. Makanya dikatakan dia heterogen, banyak, ya. Nah, karena berkaitan lebih karena sifat fisiknya daripada sifat kimianya. Ya, pengkategorian ini lebih kepada sifat fisiknya. Lemak ini merupakan konstituen makanan penting. Ya, kita lihat tubuh anak itu tadi penuh dengan lemak. Mengapa? Karena nilai energinya tinggi. 9, ya, dibandingkan karbohidrat atau protein 5, 4. Sifat lipid bagaimana ya? Tadi sudah disebutkan, ya. Nih. Tidak larut dalam air. Ya, relatif tidak larut dalam air. Kalau kalian pasangkan juga nanti membentuk suatu apa namanya? Emulsi. Larut dalam pelarut organik atau polar. Ya. Kemudian lebih ringan daripada air. Makanya pada gambar ini tadi dia di atas posisinya, ya. Massa jenisnya lebih kecil. Bila dikocok dalam air, maka partikel di antara molekul air yang membentuk partikel itu emulsi. Ya. Ada sabun sebagai penstabil emulsi, ya. Lapisan pelindung pada butir lemak.
Kalian lihat kan kalau kalian mencuci itu ya, menggunakan sabun seakan-akan lemak itu larut, sebenarnya bukan larut dia itu, tapi dia nih di apa namanya, distabilkan. Ya. Tapi ketika lemaknya tidak ada lagi, ketika sabunnya pergi, ya, kalian lihatlah di kerak-kerak di dalam selokan air itu ya kan? Nah, di sumbatan wastafel kalian, nah, ketika sabunnya tidak ada lagi. Ini susu, ini contoh emulsi, ya. Oke ya. Ya, lanjut. Apa saja peran lipid di dalam tubuh? Sebenarnya lipid ini berbahaya atau tidak? Kita lihat. Mengapa lipid ini ada? Ya, kenapa dia tidak dimusnahkan saja kalau dia menjadi pengganggu? Kalau kita lihat dari gambar ini apa saja fungsinya? Kita lihat di situ ada apa itu ya? Hepar kali ya. Ada pembuluh darah, ada tulang belakang, ada otot. Apa perannya di situ? Sebenarnya kalian itu lebih menghadap sana aja ya. Ini sering dipakai tidak? Belum ya. Itu kalau ada yang mau nulis-nulis itu tuh. Itu ya di sini dia menyelimuti ya. Menyelimuti tidak ini? Menyelimuti. Ya itulah fungsi lemak itu, menyelimuti. Nah, yang pertama sebagai isolator atau sekat atau pemisah. Di mana itu? Ada tidak di situ ya? Nah, di membran biologis ada. Di membran biologis. Membran sel kita itu fosfolipid namanya, fosfolipid. Kemudian sebagai lapisan isolasi saraf. Ya, sel saraf kita itu mengandung impuls sinyal listrik. Ya, dia sebagai sekatnya. Isolator suhu dan penguapan. Kalau kalian lihat daun, ya terutama daun yang lebar-lebar itu seperti daun keladi, daun pisang, ya, daun keladi atau daun pisang itu kalau kalian gores itu tampak ada putih-putih, ya. Nah, itulah apa namanya, lemak yang berperan sebagai isolator suhu dan penguapan. Sebenarnya agak ini juga ya. Kenapa daun keladi itu berdaun lebar, daun pisang berdaun lebar? Padahal dia harus dipakai lilin juga untuk mencegah penguapan. Ya. Dia tumbuhnya di daerah yang agak banyak airnya juga. Nah, dia ada cairan apa lapisan lilin. Sebagai cadangan energi, orang yang tubuhnya lebih banyak lemaknya itu memiliki cadangan energi yang lebih banyak dibandingkan orang yang kurus. Nah, bisa. Triasilgliserol, apa yang menjadi cadangan bagi tubuh kita itu adalah triasilgliserol atau trigliserida. Ya. Nama klinisnya itu trigliserida, nama biokimianya itu triasilgliserol. Sebagai bantalan jaringan organ dan tubuh. Nah, yang tadi ya, fungsi peredam. Jadi badan kita ini di paha, ya, di perut, di dada, itu dilapisi oleh lemak. Ya, yang warna kuning tadi ini nih. Ini warna kuning itu adalah triasilgliserol atau trigliserida. Dia disimpan di sel adiposa. Oke, kemudian sebagai caraka atau mediator. Caraka itu kalau di dunia kerja itu pengantar, ya, pengantar surat, nah itu caraka, ya. Karena ini Mediator. kan, kok nyampe hitam kayak gitu sih? Karena ruko. Kenapa nyampe hitam kayak gitu? Ya karena dalamnya ruko.
Memang kan gigit Nana nggak sampai luka loh. Ya ke sana dikit aku kan kok kuat. Langsungin mandi. Ih, amin. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, udah selesai belum ya? RS. Oh iya. Udah selesai belum? Hmm? Oke ya, kita lanjutkan. Ada hormon steroid. Ya, hormon steroid itu tahu ya? Artinya dia berperan sebagai mediator ya, hormon lah, makanya masuk kelompok hormon yang bersifat memiliki sifat sebagai lipid itu berperan sebagai mediator atau caraka. Ya. Estrogen misalnya ya, progesteron, vitamin A dan vitamin D, nah, itu masuk juga. Nanti kita lihat di klasifikasinya. Kemudian ada fosfatidil inositol, itu contohnya ya. Ya. Jadi yang berperan sebagai caraka dan mediator. Caraka itu tadi saya sebutkan sebagai pengantar. Pengantar itu pesan ya, biasanya kalau tadi saya contohkan di dunia kerja itu caraka itu pengantar surat, berarti dia pengantar pesan. Ya. Kalau tidak ada pesan itu berarti tidak sampai ya, tidak tahu apa yang dilakukan oleh bagian di dalam sini kalau tidak ada yang mengantarkan informasi. Sebagai transduksi sinyal, fotonik dan transduksi energi. Oke, contohnya di sini adalah rhodopsin. Ya, rhodopsin. Rhodopsin itu apa ya? Vitamin A ya. Nanti kaitannya yang vitamin A. Kemudian sebagai deterjen. Nah, sebenarnya deterjen ini dia membantu emulsi. Ya. Fungsi ini dilihatkan nanti diperlihatkan di blok 7 nanti. Ya, peran lipid itu. Bagaimana empedu itu? Empedu itu sifatnya sebagai emulgator. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini klasifikasi blur. Ya, klasifikasi blur. Lipid dibedakan menjadi 3. Ya, lipid sederhana, seharusnya lipid kompleks dulu ya. Lipid kompleks, lipid sederhana, dan turunan lipid. Apa lipid sederhana? Lipid sederhana itu adalah ester asam lemak dengan polialkohol. Itu saja dia. Ester asam lemak dengan polialkohol. Kalian seharusnya harus dapat A pelajaran ini. Karena ini kan banyak ngulang ya. Ya, banyak ngulang pelajaran ini. Maksud saya bukan yang ini dapat A. Seluruh blok 2. Banyak ngulang kan? Nah, lipid sederhana contohnya di sini lemak ya. Lemak, wax itu disebut juga malam ya. Nah, contohnya nih triasil gliserol atau trigliserida ya. Ester asam lemak dengan gliserol. Ya. Atau minyak misalnya lemak dalam bentuk cair. Ada wax ya. Nah, ada ester asam lemak dengan alkohol dengan berat molekul yang lebih besar ya, yang lilin yang terdapat di dalam. Bukan lilin apa lilin untuk penerang itu bukan ya. Memang lilin untuk penerang itu juga bersifat nonpolar itu. Karena dia CH itu. CH ya. Oke. Kita lanjut. Lipid kompleks. Nah, dia selain yang tadi, dia ada tambahannya gugus lain. Ya. Ester asam lemak dengan alkohol dia ada gugus lain. Contohnya di sini fosfolipid, artinya dia mengandung fosfat. Glikolipid, nanti dia mengandung glukosa. Bentuk lainnya bisa di sini sulfolipid, aminolipid, lipoprotein juga bisa. Nanti kalian akan melihat ternyata
lipid ini kan banyak sekali jenisnya ya. Dan dia itu tersebar di seluruh tubuh kita. Ya. Dan memiliki peran yang vital sekali ya, vital. Ini lipid kompleks. Ya. Nanti ada sphingolipid, ini apa? Glikosphingolipid ya. Yang perannya itu dalam komunikasi antar sel. Nah ini asam fosfatidat, ya, fosfatidilgliserol. Di sini kita lihat. Ini nih gliserol itu ini nih. Gimana rumus gliserol? CH2OH, CH2OH, CH2OH. Benar nggak alkohol itu? OH itu? Kan pelajaran kalian SMA itu kan? Apa tidak ada belajar itu lagi? Ada kan? Kalian dulu belajar alkohol, asam karboksilat, ester ya. Nah ini asam lemak yang satu tuh R1, kok R1 lagi nih? Ya. R1, R2 biasanya. Fosfat. Berarti asam fosfatidat. Nanti di sini nanti ada bisa ditambahkan lagi gugus lain. Ya. Ini tidak bisa ditunjuk. Tambahkan senyawa lain misalnya fosfatidil. Ini fosfatidilgliserol ya. Oke. Yang ini nggak kelihatan. Bisa fosfatidil. Kalau ditambah senyawa lain bisa fosfatidilkolin ya, fosfatidil-etanolamin ya. Oke, kita lanjut. Itulah yang membentuk dia menjadi suatu molekul lipid yang kompleks. Kemudian ada derivat lipid. Nah, ya. Kita harus ingat bahwa seluruh komponen lipid ini, yang dari lipid sederhana, lipid kompleks maupun derivat lipid, dia mengikuti sifat-sifat lipid tadi. Relatif tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut nonpolar. Nah, termasuklah di sini asam lemak, ya hasil hidrolisis dari golongan 1 dan golongan 2 tadi, sterol, kolesterol ya, gliserol, steroid, aldehid lemak, benda keton, hidrokarbon, ya, sama beberapa vitamin dan hormon yang masuk dalam kategori larut dalam lemak. Ini adalah derivat lemak. Kemudian ada lemak yang penting secara klinis. Yang pertama ada asam lemak, trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Kalau kita berbicara klinis, artinya kondisi tubuh manusia, ya, tubuh pasien. Nah, seperti itu. Oke. Yang pertama asam lemak. Ya. Kalian dulu belajar tidak penamaan asam lemak? Merupakan asam karboksilat alifatik. Alifatik itu apa beda dengan aromatik? Apa? Apa? Jenuh. Rantai apa? Rantai terbuka. Oke ya. Nah, nanti ada nama terkait dengan jumlah karbon ya. Ya. Ada enoat, ada anoat, jenuh atau tak jenuh. Sudah pernah belajar ini tidak? Asam apa tadi? Asam karboksilat alifatik. Asam karboksilat gugusnya apa ujungnya? C O H. Benar tidak? Kalian kayak ini ya. Ngapain dunia kedokteran belajar COH ya? Kalian kan mau jadi dokter kan? Bukan jadi orang kimia kan?
Nah, nanti tadi kan alifatik ya. C1 itu karboksil kita katakan. C2 itu disebut atom C alfa. Terus ya, berarti dia penamaannya dari, kita lihat dari kanan misalnya itu dari kanan C1, C2. Terus sampai C3, C4. Nah, C terminal itu omega atau N. Ya. Nah, omega itu kan sudah huruf terakhir. Nah, kemudian ada tanda apa itu? Tanda seperti ini. Delta ya. Nah, itu menunjukkan posisi ikatan rangkap. Jadi kan asam lemak tadi ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Yang lebih bagus itu jenuh atau tak jenuh? Jadi yang bagus itu yang jenuh atau tak jenuh? Sebenarnya kalian itu sudah tahu ya sebenarnya, cuma tidak mau jawab saja. Dan kalaupun saya pun tidak memberikan kuliah, kita langsung kuis juga, kalian juga sudah bisa pasti itu. Ya kan? Karena kalian itu sumber informasinya, referensinya itu tidak terbatas. Ya kan? Tidak terbatas kan? 360 derajat sumber referensi kalian itu. Kalau zaman dulu itu terbatas sekali. Cuman buku saja sudah, kalau tidak ada buku itu tidak dapat. Sekarang kan 360 derajat ya. Jadi setiap derajat-derajat itu ada sumber literatur bagi kalian kan. Coba kalian ketik saja di Google itu. Dari atas sampai bawah. Sampai ke halaman berapa itu nanti ada. Ya kan? Nah, entah itu ilmu gelap atau ilmu terang ya. Kan tersedia, tergantung kita mau menggunakannya atau tidak. Oke. Nah ini tadi yang saya sebut ya. COOH. Ya. Kita lihat di sini ya. 10 tidak itu C-nya ya? C-nya 10 tidak? Jangan-jangan salah nih buku ini. C-nya 10 tidak? 1, 2. Berapa lekukan itu? Heksadekanoat itu berapa? Heksa itu 6, deka 10. Heksadekakor, ada nggak kayak gitu ya? 16 ya? Di situ tidak ada ikatan rangkap. Kemudian di sini asam lemak tak jenuh yang tunggal, asam oleat contohnya di sini. Itu nama apa namanya ya? Palmitat, oleat itu nama apa? Nama apa namanya? Apa? Nama trivial ya? Ya. Kita lihat di C ke-9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya 9 ya? Oke. C18 1 berarti mudah sekali nih ya. Sebenarnya 18 ya. 18 itu apa? Okta ya. Oh itu tuh ada tulisannya. Oktadesenoat. Ya. Yang di situ ya beda ya. Itu anoat, yang ini enoat. Itu bedanya ya. Tapi biasanya pertanyaannya nggak sampai ke sini kok. Yang mudah-mudah saja nanti pertanyaannya. Tapi kalian tidak belajar ini SMA? Belajar. Kok ada yang belajar dan yang tidak? Gimana nih? Beda kurikulum kalian itu? Tidak. Karena kurikulum kita itu ya harus standar. Ya. Standar seluruh Indonesia sama. Nanti ada tambahannya. Nah, sama seperti kita kedokteran ini. Kurikulum kita tuh sama seluruh Indonesia. Tapi ada tambahannya nanti. Nah, tambahan itu biasanya dikit. Saya pikir tidak mungkin ada yang keunggulannya di bidang lipid ini. Tidak ada ya sekolah itu? Enggak. Ya. Oke ya.
Kemudian yang ini ada lemak tak jenuh dengan 2 ikatan rangkap. Nah, ya, ada dia dienoat ya di 9 dan 12. Nanti sebenarnya inilah yang saya cikal bakal munculnya omega itu ya. Kalian kalau dulu ada kelas alfa, beta sampai omega. Nah, ada menggunakan N ya, tapi N ini tidak populer ya, yang bawah ini kita lihat ya. Di sini C-nya 18 ya. Ikatan rangkapnya 1 pada posisi 9. Ya kan? Kita lihat kalau omega tadi dari mana ini tadi? Bentar ya. Nah, kalau dari C terminal itu omega. Maka kita sebut misalnya, ini omega berapa kita lihat nih? Omega 9 nih. Ada tidak omega 9? Ya kan? Coba lihat ikatan rangkapnya pada omega nomor 9 tidak? Iya kan? Oh, yang itu ketutup yang di depan sini. Ih, ketutup sama bar ini. Ya, omega 9. Lebih baik, oh saya harus berdiri di sini ya. Ya kan? Kelasnya ini berubah-ubah, kadang di atas itu ya. Kalau tahun kemarin tuh di atas itu, ini di sini pindah. Ya. Oke, berarti saya harus di sini terus ya. Biar kelihatan sama yang di sana. Oke ya. Nggak kayak filmnya itu ya. Filmnya siapa itu ya? Yang dia bisa ngikuti kita kameranya itu. Oke, ini omega 9. Memang sering ngehang ya ini ya. Pak Sada kemarin gagal ngajar gara-gara komputer ini ya. Tuh dia. Klasifikasi asam lemak. Tadi penamaan sudah tahu ya? Penamaannya sudah tahu ya tadi ya. Jadi kalau dia bilangannya omega, berarti dia ngambilnya dari yang ujung ya, bukan dari gugus karboksilnya dia. Hitungnya itu. Oke, klasifikasi asam lemak ya. Asam lemak jenuh, saturated fatty acid, asam lemak tak jenuh. Kalau jenuh itu biasanya dia pada suhu biasa itu dia beku. Ya, makanya dia titik cairnya lebih tinggi. Sedangkan asam lemak tak jenuh biasanya titik cair lebih rendah. Nanti ada asam lemak tidak jenuh tunggal, ya, monounsaturated fatty acid, sama yang ganda atau poly, ya 2 atau lebih ya, polyunsaturated fatty acid. Namanya nanti monoethanoid, monoethanoat, polyethanoid, polyethanoat. Ya, jadi ada asam lemak tak jenuh, asam lemak jenuh, tak jenuh nanti ada yang mono, ada yang poly, kemudian ada kelompok eukasenoid. Ya. Eukasenoid merupakan senyawa yang berasal dari asam lemak eukosa ya dengan 20 karbon. Ya. Eukosa polyenoat. Dia 20 karbon. Contohnya di sini apa? Kenapa plus? Saya langsung carikan contoh di sini. Hanya tidak ada pembahasan lebih lanjut ini. Mungkin ada ini khusus nanti di mata kuliah khusus, biasanya ini di blok 20 atau 19 ini dipelajari ya. Ada prostanoid, leukotrin, ya, lipoksin, prostaglandin, prostacyclin, tromboksan.
ini merupakan mediator-mediator ya yang terlibat dalam proses inflamasi atau peradangan nanti ya. Atau demam nanti. Ya. Ini berasal dari asam lemak. Nah, nanti ini tadi klasifikasinya ya. Pada lemak hewan itu saturated fatty acid-nya lebih banyak. Ya. Sedangkan lemak tanaman itu unsaturated fatty acid. Makanya kita dianjurkan untuk makan lemak nabati. Ya. Lemak nabati. Makanya kelompok vegetarian, ada kelompok vegan itu kan. Itu mereka lebih memakan tanaman. Ya. Ada asam lemak yang esensial. Nanti kalian cari saja. Ada. Itu N6 itu tidak populer namanya. Omega 6 sama omega 3. Ya. Oke ya. Kemudian ada secara kimia namanya derajat ketidakjenuhan lemak. Disebut dengan bilangan iod. Jadi jumlah iod, garam yodium yang digunakan untuk mengadisi. Tuh, reaksi adisi itu juga di SMA dipelajari. Mengadisi ikatan rangkap dari 100 gram lemak. Ya. Itu bilangan iod namanya. Ya. Semakin banyak ikatan rangkapnya artinya semakin tinggi bilangan iodnya. Benar tidak? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh asam lemak tak jenuh. Atau jenuh ini. Saturated ya. Bukan unsaturated. Ya, oke. Ya. Mentega ya. Ini lemak sayur. Ya. Yang sering kita makan tuh mentega. Ya, minyak kelapa sawit, minyak kelapa. Ya. Itu contoh-contoh dari lemak jenuh. Nggak akan saya tanya ini kok, cuman kalian tahu saja. Nah, ini unsaturated fatty acid, ya asam lemak. Kita lihat itu yang populer saja, omega 6, ya asam dienoat, 2 ikatan rangkap, omega 6 di sini. Ya. Terdapat pada jagung, kacang tanah, biji kapas, kedelai dan banyak minyak nabati, ya yang hewan ya omega 6. Atau nama linoleat ya asam linoleat, omega 6. Linoleat ini dia pro ya, dianggap pro peradangan. Ya. Peradangan itu penting atau tidak? Menurut kalian? Ini kan tidak ini ya. Peradangan itu penting atau tidak? Ya, penting ya. Itu salah satu bentuk perlawanan atau pertahanan tubuh kita terhadap infeksi. Oke. Oke, lanjut. Kemudian ini ada omega 3 ya. Omega 3 yang populer itu adalah alpha linolenat ini. Nah, kalau yang ini dia anti peradangan dia. Ya. Sering ditemukan pada minyak biji rami. Rami itu apa ya? Namanya tidak rami, ada yang tahu rami itu apa? Kayak batang padi ya? Nah. Oke, ini contoh unsaturated fatty acid. Oke.
Ada yang sampai 6 ya kata nangkapnya, artinya bilangan iodnya pasti tinggi itu. Oke. Kalau omega 3 ini, omega 3 juga banyak ditemukan pada minyak ikan, ya kan? Minyak ikan, ikan salmon ya. Nih. Makanya mahal jualannya ya, dijual orang ya. Nanti dia berkaitan dengan apa? Omega 3 ini. Sebagai apa? Dia itu sebenarnya sebagai penyusun. Ya, kita tahu bahwa di otak kita itu, kalian pernah makan soto otak tidak? Bukan otak kita maksudnya ya. Itu tinggi lemak itu, ya, tinggi lipidnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi asam lemak tak jenuh itu ada konfigurasinya. Ya. Ada bentuk cheese dan ada bentuk trans, ya. Yang lebih mana yang bagus sebenarnya? Bentuk cheese atau bentuk trans? Bentuk trans, kenapa? Karena ada trans TV. Ada transgender. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya para ilmuwan itu mengatakan bentuk cheese ini lebih bagus. Ya. Dibandingkan bentuk trans, walaupun dia sama-sama lemak tak jenuh. Nanti kalian bisa baca ya, browsing saja lemak cheese, lemak trans. Nanti ada makanan yang banyak lemak cheese, banyak trans ya. Sebenarnya tubuh kita ini sebenarnya inginnya yang apa? Yang seimbang. Nah, sebenarnya tubuh kita itu ingin yang seimbang seperti itu. Makanya diet kita pun seharusnya diet seimbang. Kalian kemarin ikut tidak acara fisiologi itu? Ada yang ikut? Ikut ya? Apa katanya? Wajib ya? Balancing apa katanya? Bukan diet ketogenik, bukan diet apa, tapi balancing diet. Ya diet yang seimbang. Yang kalau kata orang kita dulu apa namanya? Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu diet seimbang. Ya. Kalau diet seimbang itu sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu gampangnya, mudahnya. Ya. Dia itu ada porsinya, berapa banyak sih karbohidrat, berapa banyak lemak di makanan kita itu, berapa banyak lipid. Ya, seperti itu. 55 sampai 65% misalnya lemak. Ya. 10 sampai 15% protein. Ya, 20 sampai 25% misalnya lemak. Itu seperti itu porsinya itu. Itu ya. Ya, seimbang tuh maksudnya seperti itu, ya. Jadi bukan lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi sesuai dengan porsinya. Oke. Tadi asam lemak sudah ya? Asam lemak. Kemudian kolesterol. Nah, ini kolesterol ada 4 cincin. Ya. Ada 4 cincin disebut sebagai siklopentana per hidropenantren. Sumbernya dari mana? Ini yang harus kalian ingat. Ya. Sumber kolesterol ini berasal dari hewan. Jadi tidak berasal dari tumbuhan dia. Berasal dari hewan. Ya. Jadi kalau makanya tadi diet yang vegan atau vegetarian dia tidak mendapatkan kolesterol ini ya dari makanannya.
Fungsi kolesterol apa tadi? Fungsi kolesterol di sini sumbernya sebenarnya 2/3 ya sebenarnya 2/3 kolesterol kita itu berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Sintesis. Makanya pengobatannya itu bukan menghambat penyerapan kolesterol, tapi menghambat pembentukan kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, ya. Perannya sebagai penyusun membran sel, komponen sel saraf dan otak, ya prekursor hormon. Ya. Vitamin D juga. Ya. Kalau kita kemarin berbicara tentang COVID-19, kemudian kita disuruh berjemur, itu harus ada dulu kolesterolnya kita supaya jadi vitamin D. Ya, jadi kolesterol ini sebenarnya baik dia nih, ya kan? Tapi sering disalahgunakan. Vitamin D itu sumbernya dari kolesterol. Hormon laki-laki, ya, estrogen, progesteron, androgen itu berasal dari kolesterol. Makanya 2/3 kolesterol itu diproduksi di dalam tubuh kita sendiri. Karena memang kita membutuhkannya. Oke. Kemudian trigliserida. Mengapa sih trigliserida ini penting? Inilah sumber energi kita. Sumber energi kita. Ya. Yang kalian simpan di paha, di perut, di dada, ya. Itulah ya, untuk sumber energi sebagai cadangan makanan. Merupakan ester asam lemak dengan gliserol ya. Asam ada 3 teri ya. Ya. 3 yang warna hitam. Gliserolnya itu warna merah. Lemak utama di alam 98 sampai 99% di alam. Jaringan adiposa ya, menyusun jaringan adiposa, berperan sebagai cadangan energi dan lipid utama dalam diet. Jadi kalau kalian makan lemak, ya, makan lemak, ini yang banyak terdapat di dalam makanan kalian, yaitu trigliserida. Oke, kemudian trigliserida ada yang sederhana dan ada yang campuran. Ya, ini oke ya. Yang sederhana dan yang campuran. Kalau yang sederhana, satu jenis asam lemak saja. Tadi kan ada asam lemaknya ada berapa tadi? Tri, ya kan? Ini, contohnya di sini tristeroyl gliserol ya. Nah, kalau yang campuran berarti dia ada beberapa asam lemak, ya bukan satu asam lemak. Nah, di sini contohnya mentega yang bersifat lunak pada suhu kamar. Kalian pernah tidak makan apa ya? Bakso ya? Bakso ya? Pernah kan? Kadang-kadang waktu masih panas tuh ya, tidak kelihatan. Cuman kayak minyak-minyak saja ya. Tapi ketika sudah dingin tuh sudah jadi ya, sudah jadi lemak ya. Atau kalian masukkanlah makanan bakso kalian ke dalam kulkas karena tidak habis ya. Nah, dia nanti akan padat ya. Oke, lanjut kita. Aduh. Fosfolipid. Kemudian fosfolipid merupakan ester asam lemak yang mengandung fosfat ya, sudah tahu fosfat ya. Dan atau basa nitrogen atau komponen lain dengan polialkohol. Ya, sebenarnya ini sama ya senyawanya. Senyawa tidak? Gliserol ya. Asam lemak, nanti ada gugus fosfat di sini sudah digantikan fosfat.
yang merupakan gugus polar atau kepala. Kalau kita lihat trigliserida tadi kan asam lemak dengan alkohol ya, gliserol. Kita lihat lagi. Nih. Kalau yang ini dia di alkohol yang ketiganya ya, di gliserol yang ketiganya OH-nya itu diganti dengan fosfat. Bukan dengan asam lemak. Maka dengan ini dia memiliki sifat polar. Kolesterol tadi juga ada bagian OH-nya tadi. Mana kolesterol ini? Nih, itu ada ujung OH-nya ini. Nih. Ya. Ada ujung OH-nya sebelah kiri bawah itu, arah jam 8. Ya. Saja tapi dia lebih banyak non polarnya. Nah, ya. Bersifat non polar. Bagian apa? Membentuk ekor. Jadi ekornya yang ini nih. Ekornya itu yang asam lemak 2 ini nih, ekor ini. Ya. Asam lemak bersifat non polar, sedangkan asam fosfat bersifat polar membentuk kepala. Berperan sebagai penyusun utama membran sel, fosfolipid itu. Kalau dia ada tambahan lain, nah nanti dia berperan sebagai mediator-mediator atau sebagai caraka. Ya. Di sini contohnya ini kolin. Ya. Bagian yang ini tadi, kepala ini tadi, itu bisa mengikat kolin ya. Tadi sebutkan tadi. Kemudian etanol amin misalnya. Ya. Bagian kepala ini tadi nih. Oke. Nah, di sini contohnya kolin, fosfatidilkolin, ya. Berperan sebagai apa? Contohnya di sini namanya lecitin, berperan sebagai surfaktan paru. Nah, ini contoh fosfolipid. Surfaktan paru itu tahu tidak? Jadi di paru itu ada lapisan luar, lapisan dalam. Ya, kalian kan pernah belajar mengempis dengan itu ya, dengan apa namanya? Balon itu ya. Kalau balon itu lengket, itu dia tidak bisa mengembang. Maka di dalam balon itu sebenarnya harus dikasih pelicin supaya dia ketika dia kempes itu tidak nempel. Nah, kalau di paru-paru itu namanya apa nih? Nah, surfaktan paru. Ya. Kemudian inositol, fosfatidilinositol, second messenger, serin, fosfatidilserin yang berperan pada apoptosis. Apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Etanolamin, misalnya pada apoptosis, fosfatidilgliserol, kardiolipin peran pada mitokondria ya untuk energi. Oke. Nah, ini lipoprotein. Kalau tadi fosfolipid ada lipoprotein. Ini gambaran misel ya. Misel itu satu lapis. Bagian polarnya itu menghadap keluar, bagian non polarnya menghadap di dalam. Nanti bagian-bagian ini berperan untuk mengangkut ya. Jadi ada senyawa-senyawa non polar itu masuk ke dalam tengah-tengah itu. Nah, ya. Kalau liposom dia 2 lapis. Liposom ini digunakan untuk mengangkut obat. Jadi obat tertentu dimasukkan ke dalam liposom, jadi dia langsung masuk ke targetnya. Kalau yang ini lipid bilayer, ya, 2 lapis lipid. Inilah yang menyusun membran sel kita. Ini yang lipid bilayer ini. Jadi kalau ada yang bertanya, penyusun membran sel kita adalah fosfolipid bilayer, 2 lapis dia. Oke, kemudian yang penting yang keempat yaitu lipoprotein. Ya, dari namanya saja sudah tahu ya, lipo, lipid, protein. Artinya dia mengandung protein. Ya.
Lipida berikatan dengan protein spesifik. Ini detailnya nanti di blok 7. Dasar 2. Ya. Dia mengandung triasilgliserol, fosfolipid, dan kolesterol. Ya. Fungsinya sebagai transport lipid melalui darah, dari usus halus, menuju deposit lemak dan jaringan, atau ke hati. Ya. Lipoprotein plasma darah digolongkan berdasarkan densitasnya, kilomikron, very low density lipoprotein, immediate low density lipoprotein, low density lipoprotein, dan high density lipoprotein. Semakin besar kandungan proteinnya, maka densitasnya semakin tinggi. Semakin rendah, semakin besar kandungan lipid, semakin rendah densitasnya. Kalau di situ kita lihat berarti yang banyak proteinnya yang mana? Kilomikron, VLDL, atau HDL? Yang banyak proteinnya. Kandungan lipid paling banyak kilomikron ya sebenarnya. Ya. Artinya HDL itu kandungan proteinnya semakin tinggi. Oke. Lipoprotein ini diklasifikasikan berdasarkan kepadatan kandungannya. Nih. Kilomikron itu apa yang terbanyak? Kilomikron ini berperan, ada nggak perannya? Berperan nanti mengangkut trigliserida dari usus halus ke hati. Ya. Maka di sini yang paling banyak itu adalah triasilgliserol. Very low density lipoprotein juga paling banyak adalah triasilgliserol. Ya. Kalau LDL itu paling banyak itu adalah kolesterol, sedangkan HDL itu paling banyak protein. Oke. Nah, ini porsinya ya. Porsinya. Kita lihat kilomikron itu warnanya biru. Biru apa? Itu. Trigliserida. LDL itu paling banyak merah. Merah itu kolesterol. VLDL juga paling banyak itu TG ya. Sedangkan HDL paling banyak itu biru tua. Protein. Oke. Apa perannya? Kilomikron berperan tadi mengangkut trigliserida dari usus halus ke jaringan lain ya, kecuali ginjal ya, terutama ke hati ini. Sedangkan VLDL mengangkut trigliserida di dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan lemak. Jadi dari TG tadi dari hati diangkut menuju jaringan lemak adiposa. LDL itu mengangkut kolesterol ya ke jaringan perifer. Makanya LDL ini dia banyak disirkulasi. Nah, ya, banyak disirkulasi. Nah, kemudian HDL dia menyelamatkan kolesterol-kolesterol yang ada di perifer itu diangkut ke hati. Ini ada nilai seimbangnya. Sebenarnya kalau LDL ini tinggi, itu menunjukkan kondisi kesehatan yang tidak baik. Ya. Kalau HDL-nya rendah, maka kondisi kesehatannya juga tidak baik. Oke. Nah, ini fosfolipid sebagai penyusun membran sel. Ya. Kita lihat di sini, dia sebagai fosfolipid bilayer, ya 2 lapis. Kita lihat juga ada yang lurus, ada yang tidak. Bagian kepala ini adalah bagian yang polar, yang pentol kayak bulat seperti korek api. Kalian tahu kan korek api lidi itu ya? Nah, sedangkan ekornya ini bagian yang asam lemak tadi. Ada 2 ya asam lemaknya tadi ya. Fosfolipid ini. Ini dia menggambarkannya juga ada yang lurus, ada yang tidak ya. Artinya ada yang cis, ada yang trans, bisa seperti itu ya. Fosfolipid bilayer ya. Area hidrofobik ya karena asam lemak. Tadi ya ada dua ekor tadi. Impermeable terhadap senyawa-senyawa hidrofilik. Senyawa hidrofilik itu tidak bisa masuk ke sini. Ya. Kenapa tidak bisa masuk? Seperti air dengan minyak, itu tidak bisa. Ya.
Dia paling bisa nempel-nempel saja di sini nih. Di dekat pentol korek api itu, ya, yang warna biru itu. Tapi dia tidak bisa masuk. Maka transport melalui molekul hidrofilik melalui protein yang disebut dengan channel protein. Maka nanti di sini nanti akan ada protein integral namanya, ya. Ada protein integral. Protein itu bersifat lipofilik, ya lebih suka. Bersifat apa? Hidrofilik, ya. Dia bisa masuk ke sini, tengah-tengah sini, berperan sebagai channel. Di sini ada apa ya? Channel hidrat, ya. Konsistensi ini membran sel bersifat seperti cairan dan berbentuk mozaik. Namanya model fluid mozaik. Ya. Dia itu apa ya? Model fluid mozaik itu seperti apa? Kayak apa ya? Dia itu tidak rigid tapi tidak juga cair sekali. Ya. Tidak rigid tapi juga tidak cair sekali. Karena dijaga oleh strukturnya tadi fosfolipid, protein dan komponen lainnya seperti karbohidrat atau ada juga kolesterol misalnya. Maka itulah disebut dengan model mozaik. Ya, fluid mozaik. Nggak ada gambarnya. Ya seperti ini ya, kayak mungkin seperti kenyal-kenyal seperti itu ya, kalau kita bayangkan seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada protein integral di sini. Ya, yang warna ungu itu. Ya. Ya itu integral protein, dia bisa sebagai channel, ya. Jadi senyawa-senyawa yang tidak bisa menembus membran sel dia masuk ke sini melalui protein ini. Sepertinya ada orang dalam lah sepertinya ya, kalau kalian itu ya. Ya kan? Kalau tidak bisa tembus harus ada orang dalam ya. Enggak, itu salah itu. Tapi kalau di sini benar. Ya harus ada proteinnya yang sudah di situ, yang sudah apa namanya? Menjadi channel, ya. Nah, kemudian ada kolesterol yang warna kuning itu. Ya, ada protein membran bisa juga sebagai penerima sinyal, ya. Jadi inilah fluid mosaic model of cell membran. Dengan begini dia tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur membran sel itu. Ya. Sedang-sedang saja, ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita kuis? Nanti kita minta ke teman kalian yang di itu menjawabnya. Apa pertanyaannya? Bang, angkat tangan sini. Apa tadi dua-duanya tangannya diangkat? Ada pertanyaan ya. Sebenarnya dari sifatnya nanti kita bisa lihat. Ya. Dari sifatnya lemak jenuh tak jenuh itu sebenarnya kita bisa lihat. Tadi kan secara umum ya. Kalau lemak hewan berarti dia lemak tak jenuh, lemak jenuh. Ya. Kalau tumbuhan dia lemak tak jenuh. Kemudian dari bentuknya, apa namanya? Kalau dia padat pada suhu kamar, berarti dia lebih ke lemak
jenuh seperti itu. Kalau dia tidak padat atau cair berarti dia lemak tak jenuh. Ya. Sebenarnya nanti kan yang menentukannya itu kan nanti kan bilangan iotnya nanti kan sebenarnya. Nah, seperti itu. Tapi kan itu kan tidak tidak apa namanya? Tidak mungkin kita mau mereaksikan itu sebelum makan kan? Ya kan? Nah, tapi kita ya sebenarnya dari literatur kita tahu bahwa misalnya lemak tak jenuh ini banyak omega 3 misalnya banyak terdapat pada ikan salmon. Maka apa sih gunanya kita tahu ini? Nah, nanti kan kita bisa merekomendasikan kepada pasien kita seperti itu. Kira-kira misalnya kan kadar kolesterolnya tinggi seperti itu. Kita rekomendasikan ibu sebaiknya ibu makan makanan ini, ya. Seperti itu. Kurangi makanan yang itu, seperti itu. Itu ya manfaat klinisnya. Kemudian tadi apa lagi tadi? Oh ya, lipoprotein ya. Jadi sebenarnya kilomikron, apa namanya? VLDL, LDL, HDL itu sebenarnya dia itu seperti satu. Ya, satu dia itu. Satu barang misalnya. Tapi nanti dia itu kan dalam proses pengangkutannya dia berubah. Ngerti tidak? Nah, makanya ini di blok 7. Dia bukan maksudnya ini ada maksud seperti itu. Ya bisa saja misalnya LDL ada, HDL ada seperti itu, yes. Memang seperti itu. Tapi misalnya dia dari mengangkut kilomikron, mengangkut trigliserida dari usus ke hati misalnya kan. Nah, ketika dia sudah melepaskan itu di hati, ya, melepaskan TG-nya di hati, ya, dia bisa menjadi VLDL nanti. Nanti ada apa namanya protein dia kan lipoprotein misalnya. Proteinnya akan dilepaskan dan digantikan dengan protein lain. Nah, dia menjadi VLDL. VLDL begitu juga nanti. Ya. Nah, itu lebih lengkapnya di blok 7. Di metabolisme lipoprotein. Seperti itu. Ya. Kalian tahu dulu secara fisiknya. Ya. Oke ya? Ya. Jadi tentu saja yang terbanyak nanti kan tergantung pada komposisi lipid kita di dalam darah, lebih banyak yang mana, ya kan? Artinya kan kalau yang triglyceridanya dikit, ngapain kilomikronnya banyak atau PLDL-nya banyak kan? Karena kan tidak perlu ya. Kalau kolesterol tinggi yang harus banyak itu adalah LDL ya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita kuis? Tidak ada. Yang di rumah terdengar tidak? Kita mau kuis. 5 menit saja kuisnya ya. Kalian jam 1 kuliah ya? Ini kuisnya. Silakan yang di rumah, kalian itu kalau ngisi kuis jangan sembarangan ya. Yang di rumah terdengar tidak? Iya dok. Dengar, Dok. Ya. Oh ya, seharusnya saya ini saja ya. Pakai QR aja ya. Sudahlah. Jangan sembarangan, maksudnya kalian itu kadang-kadang ngisinya sembarangan ya. Membikin hati terluka. Ya, sekendak hati kalian seperti itu. Mungkin lagi gangguan emosi kalian itu yang isinya sembarangan itu ya. Sudah dibuka tidak? Bisa dibuka tidak?
Bisa? tiniurl.com/kilip223. Sudah belum? Sudah masuk ya? Sudah masuk? Yang di rumah coba bersuara dong. Bisa dok. Sudah dong. Bisa dok, tinggal nunggu keyword. Bisa dok. Sudah bisa masuk belum? Bisa dokter. Bisa dokter. Ntar kita lihat dulu kata kuncinya apa ya. Kata kuncinya apa ya kata kuncinya ya? 23 cinta kimia, bisa tidak? 23-nya angka ya. Cinta kimia, tidak ada huruf besar. Dua tiga cinta kimia. Oke, soal nomor 1 jangan lihat buku ya. Atau boleh juga lihat buku. Saya bacakan soalnya, nanti ketika selesai saya langsung tutup. Oke ya. Sudah masuk? Ayo cepat masuk. Gampang pertanyaannya kok. Seharusnya dibahas dulu tadi ini ya, sebelum dijawab ya. Sebelum jadikan kuis dibahas dulu seharusnya. Oke ya. Secara umum lipid dapat larut dalam pelarut polar. Lipid merupakan konstituen makanan yang penting dan memiliki nilai energi yang relatif rendah. Massa jenis lipid lebih tinggi dibandingkan massa jenis air. Pada daun talas terdapat lilin yang berperan meningkatkan penguapan air. Nomor selanjutnya, menurut klasifikasi Bloor, asam lemak merupakan lemak sederhana. Kemudian, asam lemak tak jenuh memiliki titik cair yang lebih tinggi. Bilangan iod digunakan untuk mengetahui ketidakjenuhan asam lemak dengan menilai jumlah iodida yang mengadisi 1000 gram asam lemak. Selanjutnya, konfigurasi asam lemak cis lebih lurus dibandingkan asam lemak trans. Nomor selanjutnya, kolesterol terdapat baik pada sumber hewani maupun sumber nabati. Selanjutnya, jenis lipid yang berperan untuk transportasi lemak adalah fosfolipid. Silakan kumpul tuh. Sudah ada teman kalian yang ngumpul, sudah 4 orang tuh.